Pada masa hidup berburu dan mengumpulkan makanan, manusia masih menggunakan alat yang sangat sederhana, seperti kayu, tulang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, seiring berkembangnya pengetahuan, pada masa bercocok tanam, manusia sudah mulai mengembangkan teknologi berbahan batu untuk mendukung kebutuhan hidupnya. Nah, teman-teman, dari penjelasan tadi, kira-kira seperti apa ya teknologi berbahan batu itu? Aha, aku tahu. Contoh perkembangan teknologi pada masyarakat praaksara itu seperti kapak genggam dengan bentuknya yang kasar dan kapak persegi dengan bentuknya yang halus. Selain contoh tadi, ternyata kebudayaan batu itu terdiri dari beberapa zaman loh. Ayo, kita saksikan penjelasan ini ya. Kebudayaan batu terdiri dari beberapa zaman, yaitu zaman Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Pada zaman Paleolitikum, kebudayaan terbagi menjadi dua, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Pacitan berkembang di daerah Pacitan. Alat batu yang ditemukan disebut dengan chopper atau kapak genggam. Alat ini biasanya digunakan untuk menggali tanah dan mencari umbi-umbian. Kebudayaan Ngandong banyak ditemukan alat dari batu dan tulang binatang atau tanduk rusa yang digunakan sebagai belati dan disebut bone culture. Selain itu ditemukan juga batu fleks dan batu kalsedon di Sangiran. Pada zaman berikutnya, yaitu Mesolitikum, manusia hidup di gua-gua, tepi pantai, atau sungai. Kebudayaan ini juga dibagi menjadi dua, yaitu kebudayaan Joken-Modinger dan Abris-Sausras. Pada kebudayaan Joken-Modinger atau Bukit Kerang, alat-alat yang ditemukan yaitu pebble, kapak Sumatera, haskorte, kapak pendek, dan pipisan atau batu penggiling. Selain Joken-Modinger, terdapat pula kebudayaan Abris-Sausrase atau gua sampah di Gua Sampung, Ponorogo, Jawa Timur, Pulau Timor, Pulau Roti, dan Bojonegoro. Di tempat-tempat ini banyak ditemukan alat dari tulang. Kebudayaan Neolitikum artinya kebudayaan batu muda, di mana semua alat pada masa ini sudah dihaluskan seperti kapak persegi dan kapak lonjong. Pada masa ini, manusia sudah bercocok tanam dan tinggal menetap di suatu daerah. Hal ini menjadikan zaman Neolitikum sering dikatakan zaman revolusi budaya. Bagaimana? Apa kalian sekarang sudah memahami perkembangan batu pada masa praaksara? Teman-teman, ternyata sejarah itu penting loh. Kita bisa mempelajari peristiwa apapun dari sejarah, termasuk peristiwa di negara kita. Kalian dapat membaca buku atau mengakses internet untuk mengetahui sejarah lainnya. Selamat belajar dan sampai jumpa ya!